Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menyapa Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan. Untuk Anda dan keluarga, inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, kita sering kali merasakan stres, di mana kemudian stres ini membuat kita menjadi mudah marah. Nah, ada beberapa yang bisa mengendalikan amarah tersebut, tapi banyak juga kemudian yang tidak bisa mengendalikan amarah ini. Ketika kita kemudian meluapkan amarah kita, banyak hal-hal negatif yang keluar, banyak juga tindakan-tindakan negatif yang keluar, baik itu hanya secara verbal ataupun bahkan juga ada yang secara fisik, yang juga nanti akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Banyak kemudian relasi hilang karena tadi kita tidak bisa mengendalikan amarah saat berkomunikasi dengan rekan bisnis kita atau rekan kerja kita di kantor. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, bagaimana kita mengendalikan amarah. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, kita akan membagikan beberapa fun fact seputar makanan yang ternyata bisa memicu stres. Wah, penasaran ya? Yang pertama adalah makanan seperti biskuit yang manis, apapun yang berbau manis ya, karena kemudian kita tahu kadar gula yang tergandung di dalamnya kemudian bisa membuat kita merasa lebih bahagia, tapi itu sifatnya hanya temporary atau sementara. Ketika itu hilang dan kita ketergantungan, kemudian akan muncul rasa stres yang juga akan memberikan tekanan kepada diri kita. Kita akan bahas juga nanti, benar nggak sih kemudian makanan seperti biskuit manis ataupun yang berbau manis seperti coklat ya, ini juga ternyata bisa memicu stres kita. Berikutnya adalah alkohol. Nah, kita tahu juga nih, alkohol ketika dikonsumsi terlalu banyak juga berbahaya. Ketika dikonsumsi hanya sedikit, ini juga bisa menimbulkan kebahagiaan sementara gitu. Tapi ketika harus dikonsumsi secara berlebihan, berbahaya untuk kita karena ini juga bisa memicu stres dan juga beberapa permasalahan lain seperti pusing dan permasalahan metabolisme yang juga nanti bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental kita. Berikutnya adalah makanan pedas. Wah, ternyata makanan pedas memiliki efek juga yang bisa menimbulkan stres ya pemirsa. Ini salah satu makanan juga yang favorit untuk masyarakat Indonesia. Beberapa masakan Indonesia juga harus kemudian dilengkapi dengan cita rasa pedas gitu. Baik misalnya yang langsung dicampur dengan masakan ataupun yang secara terpisah sebagai topping. Nah, ternyata masakan pedas ini juga bisa mengganggu metabolisme yang kemudian sulit kemudian makanan tersebut dicerna oleh kita, yang juga bisa memberikan efek stres yang secara mental juga tidak baik. Nah, berikutnya adalah makanan dalam kemasan. Makanan dalam kemasan juga memiliki efek samping yang tidak kalah buruknya nih pemirsa. Karena kita tidak tahu kemudian kandungan apa sih yang terdapat di dalam makanan ini gitu. Kita tidak tahu kemudian kadar gizinya atau bagaimana standar gizi yang ditetapkan. Apalagi kalau makanan kemasan seperti ini juga banyak kemudian mengandung pengawet yang juga tidak bagus bagi tubuh kita. Nah, karena permasalahan metabolisme ini juga kemudian bisa menyebabkan stres kepada kita. Sebisa mungkin kurangin ya makanan-makanan yang dalam kemasan. Sekarang sudah banyak pelaku UMKM kita yang banyak memberikan makanan ataupun produk-produk cemilan yang bisa kita konsumsi, dan ini juga kebanyakan bahan bakunya organik, sehat juga untuk kita loh pemirsa Bincang Sehati. Berikutnya adalah produk olahan tepung. Siapa yang suka digoreng-goreng? Makanan goreng-goreng ini adalah makanan khas Indonesia, makanan yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata makanan bertepung yang kemudian digoreng ini juga bisa menjadi pemicu inflamasi yang juga dapat memperberat kinerja sistem pencernaan. Ketika itu terjadi, metabolisme juga terganggu, yang kemudian juga bisa berdampak kepada kesehatan mental kita, termasuk salah satunya adalah tadi memicu stres. Nah, tadi itu adalah 5 jenis makanan yang ternyata memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental kita atau bisa memicu stres. Kita akan bahas nanti satu persatu ya pemirsa ya. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Saya sudah tadi membacakan beberapa fun fact seputar makanan yang bisa memicu stres. Beberapa makanan ini juga saya sering konsumsi ketika saya merasa kurang bahagia. Tapi ternyata itu masuk salah satu makanan yang juga memicu stres. Kita akan bahas satu persatu ya pemirsa Bincang Sehati ya. Sudah bersama saya Dr. Florentina Raharja selaku spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Florentina, apa kabar?
Halo, selamat pagi. Kabar Ba baik, gimana kabarnya nih? Sehat semuanya? Sehat dokter, baik. Dokter, tadi saya sudah bacakan di segmen sebelumnya satu persatu gitu ya, makanan yang memicu stres. Nah, salah satunya ini makanan yang sering saya konsumsi. Pas banget ini adalah di nomor pertama. Benar nggak sih kemudian makanan biskuit manis ataupun yang manis-manis ya, termasuk misalnya coklat dan lain sebagainya, ini bisa memicu stres untuk kita, bukan justru tadi menimbulkan kebahagiaan? Oke, sedikit saya jelasin dulu ya Hmm. tentang stres dan respon stres dalam tubuh ya. Hmm. Jadi tubuh kita ini punya respon terhadap stres ya. Jadi diatur oleh hipotalamus, kemudian pituitary dan adrenal Hmm. aksis yang kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ini akan mensekresi atau mengatur keluarnya hormon-hormon seperti norepinefrin, hormon epinefrin dan kortisol. Ini adalah hormon stres ya. Hormon stres Hmm. dalam tubuh kita. Jadi kalau kita khawatir, kita takut, kita kurang tidur, ini sebenarnya hormon ini tanpa kita sadari akan keluar dengan sendirinya. Nah, Hmm. efeknya apa? Efeknya kayak fight or flight gitu. Jadi kita Hmm. berdebar-debar, kemudian gelisah, kemudian napasnya cepat. Nah, itu salah satu efeknya ya. Jadi itu efek yang terjadi. Nah, waktu gula darah dalam tubuh kita turun, ini sebenarnya tubuh punya mekanisme dia akan mengeluarkan hormon-hormon tadi supaya gula Hmm. darahnya akan kembali naik. Oke. Nah, pengaruhnya gimana nih pertanyaannya? Pengaruhnya gimana sih? Kenapa tadi makanan manis yang jadi masalah ya? Mhm. Kalau kita makanan yang manis atau makanan yang terbuat dari tepung atau makanan yang simple sugar gitu ya, jadi yang manis gitu ya, yang gula sederhana Ya, intinya ya. seperti itu. Jadi gula yang bentuknya sederhana, dia dalam pencernaan kita nih mudah sekali diserap. Kalau dia mudah diserap, akhirnya apa yang terjadi dalam pembuluh darah kita atau di dalam darah kita, lonjakan kenaikan gula darahnya tuh tinggi. Jadi ada Hmm. spike, Hmm. spike dari kenaikan. Jadi lonjakan tiba-tiba. Kemudian tubuh kita punya respon juga, insulin akan keluar untuk menurunkan gula darah. Oke. Saat insulin keluar, dia keluarnya juga turunin gula darahnya balik Hmm. lagi drastis. Jadi misalnya ini ambang normal, insulin Hmm. menurunkan di bawah normal Hmm. jadinya. Nah, waktu sempat di bawah normal, kembali lagi hormon-hormon tadi untuk mengembalikan respon gula darah yang di bawah normal, yang rendah, gula darah yang rendah ini, hormon-hormon stres tadi atau hormon-hormon yang seperti kortisol itu akan dikeluarkan Ya, lagi untuk ya. menaikkan gula darah. Nah, di saat itu mungkin akan timbul tuh rasa berdebar-debar. Sebenarnya itu Hmm. adalah rasa dari Hmm. hipoglikemi plus ditambah adanya hormon-hormon yang keluar tadi ya, Hmm. Hmm. berdebar-debar, keringat dingin, gelisah kitanya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung jadi tidak balance. Jadi Oke. makanan yang manis memang sebaiknya dibatasi jumlahnya, dikonsumsi tidak dalam sekaligus. Jadi yang paling baik adalah pilih karbohidrat yang kompleks. Oke. Jadi yang Jadi dia seperti itu akan ya sebetulnya metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita tadi mengkonsumsi gula sederhana yang terkandung di dalam biskuit manis ataupun coklat. Tapi ada juga nih fun fact yang menyebutkan kalau ternyata kita makan coklat itu bisa menimbulkan bahagia. Nah, sebetulnya kalau yang kayak gini tuh bahagia seperti apa sih, Dok? coklat itu sebenarnya gini, kalau coklat yang kandungannya 70% kokoanya ya, Oke. jadi Yang murni masih ya. bukan. Hmm. Iya, Hmm. bukan yang justru bukan coklat yang manis. Kalau coklat yang manis itu lebih dominan adalah gulanya. Hmm. Ya, jadi yang coklat yang pahit itu justru yang bagus. Jadi coklat itu Oke. mempunyai kandungan yang memang bikin kita jadi lebih santai, lebih rileks. Sebenarnya benar seperti itu, tetapi tergantung jenis coklatnya. Kalau coklatnya manis itu adalah kenikmatan sesaat ya di mulut, kemudian di dalam tubuh mekanismenya ya seperti tadi, Baik, gitu. jadi jangan pilih biskuit coklat ya. Kalau misalnya memang tadi merasa stres dan butuh kemudian kebahagiaan dari mengkonsumsi coklat, ya itu harus coklat yang tadi murni atau kandungannya 70% ke atas. Sekalipun rasanya mungkin agak masam dan kurang cocok ya untuk kita yang biasa mengkonsumsi coklat-coklat manis. Baik dok, kita masuk berikutnya nih. Ada fun fact ternyata minuman beralkohol juga bisa memicu stres. Nah, kadarnya seperti apa kemudian bisa memicu stres di tubuh kita? Kalau kebanyakan, apakah ketika dikit juga kemudian bisa menimbulkan tadi rasa stres? Sebenarnya gini, alkohol itu sebenarnya efeknya kayak ada rileks sesaat ya. Kalau kita Hmm. konsumsinya sedikit kayak dia rileks sesaat, tetapi alkohol itu juga tetap punya pengaruh terhadap otak. Jadi terhadap otak kita dia akan menstimulasi keluarnya Hmm. kortisol, kemudian akan terjadi lonjakan
kenaikan gula darah, dan dia juga menghambat mekanisme-mekanisme di dalam tubuh kita, dan akhirnya menyebabkan kita jadi seperti stres juga ya, jadi gangguan tidur, kemudian kita jadi emosional gitu ya. Jadi tentu itu pengaruhnya berbeda lagi ya. Jadi seakan-akan kita rileks, tetapi sebenarnya dia menimbulkan gejala lain gitu loh. Jadi seperti kamuflase aja sih sebenarnya. Tetap kadang orang minum alkohol karena stres, tapi kan itu tidak menghilangkan stresnya sebenarnya dengan mengkonsumsi alkohol. Oke, jadi hanya mencoba stimulus secara pribadi, meyakinkan kalau misalnya ketika minum itu menghilangkan stres gitu. Seperti merokok juga ya gitu. Banyak yang bilang kalau misalnya stres kemudian merokok, tapi pada dasarnya juga tidak menghilangkan stres juga. Baik, berikutnya adalah makan pedas. Nah, saya juga baru tahu ternyata makanan pedas ini berpengaruh terhadap tadi sistem kesehatan mental kita, memicu stres juga gitu. Karena makanan pedas ini masyarakat kita di Indonesia salah satu yang favorit ya dok ya. Benar nggak sih bagaimana proses metabolisme yang terjadi sehingga kemudian makanan pedas ini bisa menyebabkan stres? Sebenarnya gini, pedas itu selama pedasnya tidak terlalu pedas ya, pedas dalam arti pedas gitu ya, sebenarnya dia dalam cabai kemudian di dalam lada gitu ya, itu kan terdapat kapsaisin ya. Kapsaisin ini dia akan menimbulkan seperti kalau kita makan pedas kan seperti ada rasa nyeri di dalam mulut ya, membran mukosa kita seperti kena rasa nyeri sedikit. Nah, rasa nyeri ini sebenarnya akan menstimulasi ke otak. Kemudian otak tuh salah satunya juga akan mengeluarkan endorfin dan dopamin yang justru itu efeknya justru malah kebalikan dari stres sih sebenarnya. Gitu. Jadi makan pedas selama bukan pedas sekali itu harusnya sih efeknya tidak bikin kita sampai stres gitu. Tetapi kalau misalnya udah tahu kita punya gangguan pencernaan, sudah tahu kita iritasi kalau misalnya makan yang pedas, lambungnya sakit atau saluran cernanya kemudian jadi buang air besar terus. Nah, masih makan pedas ya jelas itu menimbulkan stres tersendiri ya. Udah stres kitanya perutnya sakit, stres lagi dengan mungkin ada timbul penyakit lainnya. Jadi kalau stres di kantor, mau happy jangan makan ramen dengan level tertinggi ya dok ya. Malah nanti tambah stres ya, karena terlalu pedas gitu ya. Oke, baik. Dok, yang selanjutnya adalah makanan dalam kemasan. Nah, mungkin boleh jelaskan makanan dalam kemasan seperti apa, kemudian juga yang mempengaruhi kesehatan mental kita salah satunya tadi adalah memicu stres. Nah, sebenarnya secara tidak langsung ya memicu stresnya. Kalau makanan dalam kemasan ini lebih terutama ke arah kandungan sodiumnya. Kandungan sodium dalam makanan kemasan ini kan tinggi ya. Akhirnya menyebabkan kita seperti bloating atau seperti bengkak, kemudian pembuluh darah kita juga meretensi cairan gitu ya. Jadi cairan diretensi karena natrium dalam tubuh kita tinggi. Efeknya terjadi seperti pengaruhnya adalah ke hipertensi atau tekanan darahnya juga akan meningkat. Mungkin lebih ke arah sana sih secara tidak langsung karena kalau dibilang kemudian makanan memicu stres sebenarnya lebih ke arah kebalikannya, justru stres itu menyebabkan kita lebih banyak makan atau tidak makan malah. Jadi tidak langsung begitu ya. Ada beberapa makanan juga yang pengaruhnya tidak langsung. Baik. Yang terakhir nih dok, produk olahan tepung. Nah, mungkin boleh secara spesifik produk olahan tepung seperti apa, kemudian juga memiliki pengaruh terhadap tadi tingkat stres seseorang gitu. Oke, kalau produk olahan tepung mungkin agak mirip dengan tadi yang biskuit manis ya. Biskuit kan juga dari tepung ya. Jadi kue, kemudian makanan-makanan terbuat dari tepung, entah itu roti. Jadi itu adalah tipe-tipe contoh-contoh dari gula sederhana yang tadi efeknya akan meningkatkan gula darah secara langsung, kemudian tubuh akan menurunkan, dan waktu saat di bawah normal ini akan menimbulkan efek hormon-hormon tadi, hormon-hormon stres itu dikeluarkan supaya gula darah kembali naik lagi. Jadi sebenarnya lebih ke arah di sana sih karena mekanisme stresnya gitu. Tetapi orang seringkali gini, waktu dia stres, kemudian dia makan, terutama makanan yang manis, yang gula sederhana, kemudian sesudahnya balik lagi ya tadi lonjakan, insulin dikeluarkan, kemudian kan orang juga tidak pakai, lalu akan disimpan jadi lemak, kemudian tambah bikin orang yang stres lagi karena gemuk, kemudian gemuk dia tambah stres, tambah makan. Nah itu sebenarnya yang bikin lebih stres lagi sih sebenarnya
siklus gitu sih. Oke, jadi siklus seperti itu sekalipun tidak langsung kita rasakan begitu ya, tapi ketika jangka panjangnya kemudian bisa bisa berdampak terhadap kesehatan mental kita, salah satunya adalah tadi stres. Jadi kita sudah banyak tadi ilmunya dari Dokter Florentina, terima kasih dokter. Semoga ini bisa menjadi bekal nih untuk kita pemirsa ketika kita stres, kita perhatikan makanan yang kita makan, jangan-jangan kita salah baca artikel sehingga kemudian coklat yang seharusnya tadi ya harus 70% kandungannya justru kita anggap coklat-coklat manis dari biskuit itu bisa menghilangkan rasa stres kita, tapi padahal itu adalah sesuatu yang salah. Terima kasih Dokter Florentina telah berbagi informasi. Salam sehat dok, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, tadi kita sudah bahas beberapa makanan yang memicu stres. Nah di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan amarah. Terutama saat beban kerja kita juga banyak. Terlebih kita juga masih menjalani kegiatan WFH dan juga tekanan tidak hanya dari kantor tapi juga kemudian dari rumah dan juga lingkungan. Kita akan bahas nanti ya pemirsa ya. Usai jeda tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan bahas bagaimana kemudian cara kita mengontrol amarah kita gitu. Karena beberapa orang tidak bisa nih melakukan manajemen atau mengontrol amarah masing-masing. Beberapa kemudian bisa tadi secara verbal mengeluarkan kalimat negatif atau bahkan secara fisik bisa juga melukai orang lain. Bagaimana cara kita kemudian melakukan manajemen amarah ini, kita akan membahasnya ya kali ini bersama dengan Mbak Oriza Sativa, psikolog dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Baik, selamat pagi Mbak Oriza, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi pemirsa semua. Baik, kabar saya baik. Mantap, baik. Kita akan banyak bahas soal bagaimana sih cara kita mengontrol ataupun manajemen amarah ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, mungkin bisa dijelasin kenapa sih seorang kemudian bisa mengeluarkan amarah atau merasa marah, apa saja sih kemudian penyebabnya dan secara metabolisme tuh apa sih yang terjadi dalam tubuh kita, Mbak? Ya, jadi sebetulnya teori psikologi dasar ya, ada aksi, ada reaksi. Kalau memang kita melakukan sesuatu dan itu di luar kendali, atau orang lain melakukan sesuatu tetapi di luar kendali, pasti akan ada reaksi baik dari kita maupun dari lingkungan gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu terkadang tidak bisa kita prediksikan, tidak bisa kita kendalikan, dan mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, salah satunya itu akan menimbulkan suatu dampak psikologis yang kita sebut dengan amarah, seperti itu. Oke, baik. Nah, ada kan tipe-tipe orang-orang yang dia punya amarah, kemudian dia bisa meredakan sendiri atau tidak disalurkan secara langsung gitu. Ada juga yang mereka memiliki tipe tidak bisa ditahan, kemudian ketika terjadi salah satu masalah dalam dirinya atau di lingkungannya langsung melakukan aksi begitu ya, yang terkadang secara verbal juga menyakiti atau juga secara fisik gitu juga menyakiti orang lain gitu. Nah, bagaimana membedakan kedua tipe ini? Apa sih penyebabnya kenapa ada dua tipe seperti ini di kehidupan kita, Mbak? Ya, jadi sebetulnya kan agresi sendiri ada banyak ya jenis-jenisnya gitu. Maksudnya bentuk dari amarah. Jadi ada fisik, verbal, kemudian amarah juga bisa terkait dengan kita melakukan yang namanya isolasi sosial gitu ya. Jadi agresi secara sosial dalam arti kata kita mengabaikan atau kita tidak bahasanya gampangnya tidak menyapa, kemudian tidak menganggap keberadaan seseorang atau lingkungan, itu juga bentuk dari agresi loh gitu. Jadi sebetulnya bentuk dari amarah itu sendiri dimanifestasikan dari seseorang itu dalam bentuk yang bermacam-macam gitu. Oke, nah ini masih banyak masyarakat juga yang ingin bertanya tentang benar nggak sih kemudian amarah ini bisa dicegah atau dihilangkan, atau justru itu salah satu bentuk ekspresi alami kita loh, tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Ya, baik. Sepertinya kita terputus, ada gangguan komunikasi dengan Mbak Oriza Sativa, tapi tadi banyak sekali poin-poin yang dijelaskan.
bahwa ternyata kita memiliki tipe-tipe yang berbeda. Setiap orang punya tipe amarah yang berbeda, tergantung bagaimana kemudian mengendalikannya. Dan juga sudah dijelaskan ternyata ketika kita mengalami masalah seperti amarah tadi, itu adalah sesuatu yang alami yang terjadi dalam diri kita begitu ya. Ketika ada aksi, kemudian juga kita akan memberi reaksi. Bagaimana cara reaksi kita? Nah, ini kemudian akan menarik satu persatu, nanti kita akan bahas lagi dengan Mbak Auriza Satifah. Saya akan coba sambung lagi ya. Selamat pagi Mbak Auriza. Baik, baik. Nah pemirsa, ternyata tadi ketika kita memiliki amarah itu adalah sesuatu yang alami dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan sesuatu yang kemudian harus kita hilangkan, karena ini salah satu ekspresi yang juga kita bisa kendalikan. Ketika kita bisa mengendalikannya, kemudian kita balance gitu ya dengan perasaan bahagia. Nah amarah ini juga akan memberikan sesuatu yang positif bagi kita. Biasanya amarah ini bisa dilatih sejak kecil dengan mengenalkan kepada anak-anak kita ekspresi-ekspresi atau perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Misalnya seperti bahagia harus dengan tersenyum dan juga merasa happy dengan ekspresi wajah yang happy, tapi juga kita harus mengenalkan emosi amarah yang juga tadi ekspresinya seperti mukanya kusut, kurang bahagia. Nah itu salah satu ekspresi amarah yang bisa juga kita kenalkan secara dini kepada anak-anak. Nah ketika anak-anak kemudian memahami bahwa ini adalah ekspresi amarah, kita juga kemudian harus memberikan pendampingan bagaimana cara kita mengendalikan tersebut. Dengan pelatihan seperti ini, ketika mereka dewasa dan masuk ke dunia kerja ataupun masuk ke dunia sosial, mereka bisa mengerti dan juga mengendalikan tadi amarah tadi. Baik, nah kita akan tanyakan langsung juga dengan Mbak Auriza Satifah. Selamat pagi Mbak, sudah terhubung dengan kami? Oke, baik. Ya pemirsa, kita akan, untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya nanti dengan Mbak Auriza Satifah sambil kita menunggu sambungan telekomunikasi, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaat.tv. Nanti Anda bisa menanyakan langsung dengan Mbak Auriza bagaimana kemudian cara menangani amarah di masing-masing situasi, karena setiap orang juga memiliki masalah sendiri-sendiri begitu ya. Baik, kita akan coba sambung lagi. Selamat pagi Mbak Auriza. Ya, selamat pagi. Baik, Mbak Auriza. Terputus ya. Okay. Kita akan sambung lagi nih pembicaraannya. Tadi bagaimana kemudian cara kita manusia mengendalikannya? Apakah rasa amarah ini harus dihilangkan gitu, atau justru ini sesuatu yang normal dan alami ada di dalam diri kita yang tidak boleh dihilangkan tapi harusnya adalah dikendalikan gitu? Ya, jadi sebetulnya yang kita sebagai psikolog itu sampaikan kepada klien atau pasien adalah marah itu boleh, cuma positif dan konstruktif gitu ya. Artinya marah itu kita harus sikapi sebagai suatu bentuk mekanisme bahwa ada yang tidak beres antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Nah, namun seberapa marah kita itu yang mungkin harus kita kendalikan, karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial yang memang harus bersinergi dengan orang banyak, dan kita juga harus bisa bersinergi dengan banyak value atau tatanan nilai budaya, adat istiadat, serta hukum yang berlaku. Itu kan masalahnya gitu ya. Jadi intinya kalau ditanya apakah harus dihilangkan atau dikendalikan, ya sebetulnya bahasanya juga tidak dihilangkan, tidak dikendalikan, tetapi kalau bisa amarah itu sepanjang sifatnya positif dan konstruktif. Positif itu maksudnya kita melampiaskan dengan cara yang positif, konstruktif artinya menuju kepada penyelesaian masalah. Saya rasa itu tidak apa-apa dan justru dianjurkan gitu. Kadang-kadang misalkan dalam konteks sebuah rumah tangga gitu, ada sepasang suami istri mungkin agak berdebat untuk suatu hal, tetapi asal setelah itu menjadi suatu hal yang bisa dilupakan, kemudian menjadi suatu solusi, saya pikir tidak apa-apa juga. Tetapi kalau misalkan segala sesuatu penyelesaian masalah bisa diselesaikan tanpa harus adanya amarah, kan sebetulnya lebih baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Wah, tadi menarik sekali pembahasannya Mbak. Tapi kita harus break dulu.
Mbak Oriza, nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana kemudian manajemen amarah yang baik. Tadi sudah ditunjukkan amarah itu ketika positif dan konstruktif. Nah, itu sebetulnya menjadi hal yang sangat bagus. Bagaimana cara melakukannya kita bahas nanti ya Mbak ya, usai jeda. Untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya soal bagaimana mengendalikan amarah Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentang bagaimana kita mengendalikan amarah secara tepat. Masih bersama saya Mbak Oriza Sativa selaku psikolog dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Nah Mbak Oriza, kita lanjut deh permasalahan tadi, bagaimana kemudian kalau misalnya orang-orang ya merasa ketika di jalan kemudian amarahnya tidak bisa ditahan gitu ya, tiba-tiba marah, ngomel-ngomel langsung gitu ya. Ini apa sih yang menyebabkan orang-orang nih bisa seperti ini? Apakah tadi karena tidak bisa melakukan kontrol terhadap amarahnya, atau ada hal lain kemudian ketika situasi seperti ini wajar saja orang kemudian bisa melampiaskan amarah seperti itu? Jadi kalau kita bicara amarah itu sama saja seperti kita bicara dinamika psikologis seseorang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara jiwa itu sangat kompleks gitu ya Mas ya gitu. Jadi artinya yang harus diketahui adalah ada banyak alasan atau motif untuk terjadinya sebuah tindakan gitu ya. Jadi sesederhana kenapa kita hari ini menggunakan baju ini gitu ya. Apakah itu pasti ada alasannya gitu ya. Misalnya oh ya yang ada bajunya ini, yang sudah disetrika ini, yang nyaman ini, saya suka warnanya dan lain-lain. Demikian juga kenapa kita marah itu ada ribuan alasan untuk satu tindakan. Untuk satu orang seseorang aja udah ada banyak alasan. Nah, kembali ke konteks. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat orang marah? Sebetulnya ada yang kita sebut sebagai konstitusi kepribadiannya memang secara basic personality dia pemarah. Ada yang memang kondisinya orang tersebut mudah terpancing emosi dan situasi. Ada yang memang orangnya seperti outspoken ya, apa-apa mudah untuk reaktif, sehingga ketika ada hal-hal yang harus ditekan terkait dengan situasi lingkungan yang tidak dia kehendaki dan tidak bisa dia kendalikan, harusnya dia bisa menahan emosi tetapi tidak karena dia demikian reaktif dan responsif. Kemudian ada juga misalkan faktor tumpukan stres yang sehingga mengakibatkan terjadinya suatu proses yang kita sebut dengan frustasi. Frustasi pada akhirnya menimbulkan agresi gitu. Agresi ya itu tadi baik juga secara verbal gitu ya. Nah, kalau kita melihat konteks-konteks yang terjadi di masyarakat saat ini gitu ya, bahwa orang demikian mudah marah, mudah terpicu oleh situasi dan kondisi. Saya pikir memang masyarakat kita ini boleh dibilang mohon maaf sudah banyak stres, sudah banyak yang frustasi, dan bahkan mungkin sudah banyak yang dalam kondisi mohon maaf menyimpang, seperti memang orang-orang ini menyimpan kecemasan, menyimpan depresi, seperti itu. Jadi ketika ada situasi yang tidak dia sukai atau dia tidak bisa kendalikan, muncullah yang kita sebut dengan amarah, seperti itu Mas. Gitu. Jadi di dalam hal ini kita mesti amati dulu nih akar permasalahannya apa. Itulah yang sebenarnya menjadi ranah psikolog untuk bisa menyelesaikan masalah. Kita harus tahu dulu akar permasalahannya apa gitu. Atau mungkin amarah juga sesederhana sebabnya adalah bahwa kita ini makhluk yang sosial di mana kita itu sering ikut-ikutan, konformitas. Kita menggunakan pendekatan teori konformitas bahwa manusia itu cenderung untuk ikut-ikutan. Oh, mungkin di tayangan televisi banyak orang yang demikian agresif gitu ya. Jadi kita ikutan ada yang gitu ya. Ada yang marah-marah, ini itu, akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Itu sangat mungkin sih, makanya bahayanya media sosial atau termasuk televisi juga nih gitu. Jadi menayangkan, di satu sisi menayangkan informasi, di satu sisi juga bisa menjadi contoh pembelajaran yang buruk gitu kalau memang itu yang ditayangkan adalah suatu agresif. Jadi
kita mesti sampaikan bahwa ini ibarat pisau bermata dua gitu ya, maksudnya memberikan informasi tetapi jadi media untuk imitasi alias peniruan bagi masyarakat. Seperti itu sih Mas. Dan sekarang juga media sosial kemudian ketika tidak bisa dikontrol, ketika penggunaan bisa menambah kemudian tadi hal-hal yang disebutkan oleh pada kenyataannya terutama untuk usia anak-anak dan remaja ya. Anak-anak dan remaja itu lebih kan susah dikontrol ya Mbak. Timbul dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Betul. Kalau yang dipaparkan atau yang dia lihat sehari-hari adalah media sosial dan yang dia lihat misalnya caci dan maki, ya kemungkinan akan membentuk karakter dia juga, itu sangat mungkin. Baik, nah kita harus memberikan pendampingan kepada anak-anak kita agar kemudian mereka juga tidak terlalu banyak terkena paparan negatif dari media sosial yang mereka saksikan. Baik, nah sudah ada nih pemirsa Dai TV yang menanyakan langsung lewat DM Instagram Mbak Oriza. Saya akan bantu bacakan ya dari @rika_04. Saya kalau sedang marah ada seseorang pasti saya menghindar dari orang tersebut dan enggan bicara dengannya agar tidak terjadi konflik yang panjang. Apakah hal ini sudah tepat Mbak dalam hal tadi ya penanganan atau manajemen amarah? Jadi mereka atau si Rika ini tidak tidak menemukan orang-orang di sekitarnya, dia menghindar begitu untuk kemudian tidak terjadi konflik yang lebih panjang. Gimana sih Mbak komentarnya, apakah benar hal seperti ini? Ya, sebetulnya sepertinya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya bahwa dalam menghadapi stres itu reaksi kita bisa fight atau flight. Kita sebagai psikolog seyogyanya menginginkan atau berharap masyarakat atau orang-orang gitu ya menghadapi situasi itu secara positif. Artinya kalau ada masalah ya dihadapi tapi dengan cara yang positif gitu. Kalau memangnya tidak bisa, akhirnya harus menghindar atau flight, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan amarahnya tidak terjadi, gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa juga. Itu hanya artinya untuk menjawab pertanyaan tadi, ini hanya salah satu bentuk dari mekanisme pengelolaan amarah. Saya menghindar aja deh daripada nanti makin chaos, makin ribut. Saya juga makin moodnya makin berantakan. Saya rasa nggak apa-apa juga, tetapi akan lebih tepat kalau saya boleh memberikan suggest adalah lebih baik kita mulai belajar untuk meningkatkan keterampilan kita dalam pengelolaan stres kita, dalam pengelolaan amarah kita yang kita sebut dengan stress management itu tadi, gitu. Oke, berarti harus punya keterampilan ya untuk kita bisa mengendalikan amarah tadi. Mau tidak mau harus kita asah kenapa? Karena hidup kita makin berat. Kompleksitas permasalahan kita makin rumit, kemudian mohon maaf kita juga banyak dikelilingi orang-orang tanpa value, hidup tanpa nilai hidup yang jelas gitu ya. Jadi banyak yang bertingkah seenaknya, yang seperti itu ya kan. Kalau kemudian juga banyak orang-orang mohon maaf sakit yang tanpa kita ketahui di sekeliling kita itu banyak. Gitu ya, kalau kita mau bicara agak serius sedikit, banyak yang depresi, banyak yang mengalami kecemasan, banyak yang mengalami fobia, belum lagi mohon maaf psikopat, kita kan nggak tahu. Nah, kalau kita tidak mengelola keterampilan kita dalam menyelesaikan stres kita dan amarah kita sendiri yang akan merugi gitu. Baik, mungkin bisa diceritakan nih Mbak Oriza, bagaimana cara kita tadi, metode-metode untuk manajemen amarah. Karena menghindar tadi mungkin bisa jadi salah satu, tapi bijak tidak bijaknya masing-masing berbeda, punya penilaian. Mungkin dari Mbak Oriza ada sedikit tips untuk kita bisa mengendalikan tadi amarah. Ya, singkatnya dan mudahnya adalah mungkin bisa di-browsing juga gitu ya. Sekarang tuh kita senang ya, saya senang kalau klien tuh pinter gitu ya. Kadang-kadang klien itu datang ke psikolog tapi dia sudah browsing banyak hal. Dan akhirnya hanya untuk menanyakan, Bu atau Dok, manajemen untuk stres itu atau amarah itu seperti ini. Jadi intinya manajemen amarah yang saya maksud adalah satu, kita harus tahu untuk apa kita marah, atas alasan apa, gitu ya. Yang kedua adalah kepada siapa kita marah. Yang ketiga adalah apakah ada jalan terbaik selain marah-marah. Jadi yang pertama, untuk alasan apa kita marah. Kadang-kadang dari awal tahap itu aja kita udah salah gitu ya.
sebetulnya yang salah itu kita, tetapi kita yang marah-marah itu kan nggak betul gitu. Jadi kita harus tahu betul alasan atau dibalik tindakan amarah kita sebetulnya apa. Kemudian tahap kedua, setelah kita tahu, oh ya saya kan dihina, harga diri saya kan terhina, saya merasa harga diri saya dilecehkan. Oke, mungkin kita wajar untuk marah misalkan. Kepada siapa? Jangan kita yang sebetulnya yang menghina adalah si A, tapi kita marahnya sama si B. Banyak terjadi, mohon maaf. Pelampiasannya kepada orang lain ya. Iya, bapak-bapak pulang keselnya di kantor, tapi dibawanya ke rumah, itu nggak boleh gitu ya misalnya. Nah, kemudian yang tahap ketiga, kalau memang harus marah dan kepada orang yang memang membuat kita marah, apakah kita harus marah-marah, banting-banting barang, pukul orang misalkan, atau tindakan-tindakan agresif lain, kita berteriak, apakah tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan, ya kan? Misalkan kita bisa curhat ke teman, ya kan? Kemudian mungkin kita bisa mengalihkan dengan misalkan menonton TV yang lucu-lucu misalnya, ya kan, supaya kita happy. Atau mungkin kita dengan mendengarkan musik yang lembut yang bisa menenangkan kita. Atau mungkin kita bisa membaca misalkan bacaan-bacaan yang mengandung quotes positif atau motivasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan kok. Atau agak serius sedikit, misalkan kita tinggal melakukan relaksasi untuk meredakan amarah kita, itu banyak di YouTube. Jadi sebetulnya zaman sekarang itu tidak ada alasan orang untuk tidak bisa mengendalikan dirinya, karena semua informasi itu banyak, cuma kadang-kadang mau atau tidak, seperti itu sih. Gitu. Jadi intinya anger management yang harus diperhatikan adalah alasan kenapa kita boleh marah, tapi positif dan konstruktif, itu satu. Yang kedua, kalaupun mau melakukan marah, kita harus tahu 3 alasan. Pertama, untuk apa kita marah? Apakah sudah tepat? Sudah tepat. Yang kedua, kepada siapa kita marah? Dan yang ketiga, kalaupun marah, apakah harus dengan cara yang negatif? Itu aja. Karena kalau bisa kita abaikan atau kita alihkan dengan hal-hal yang terkait dengan kesenangan kita, hobi kita, sehingga kita tidak marah, itu akan lebih baik. Kira-kira itu. Baik. Jadi terlihat mudah kemudian tadi ya melakukan identifikasi tadi, tapi ketika di situasi yang memang kita sedang marah, itu bisa jadi hal yang sangat sulit melakukan identifikasi seperti itu. Tapi tadi harus melatih diri kita. Baik. Nah, sebetulnya kalau kita lihat gender, ada nggak sih pengaruhnya untuk hal manajemen amarah ini gitu? Apakah tadi yang gender laki-laki ternyata lebih mampu untuk mereka mengendalikan amarah atau justru sebaliknya? Gitu? Dalam pengalaman saya selama berpraktek, antara perempuan dan laki sama-sama ada yang marah-marah juga gitu ya, sebagai mekanisme dari pelampiasan ketidaksukaannya, kekecewaannya. Tetapi yang membedakan adalah type of personality, Mas. Itu yang membedakan. Artinya orang-orang dengan konstitusi kepribadian yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang cara berpikirnya, biasanya dia lebih bisa meredakan emosi-emosinya. Itu yang membedakan, itu bukan gender sih. Gitu. Oke, karena baik. perempuan pemarah juga banyak, wanita-wanita pemarah, kalau pengalaman saya tuh pasien juga banyak. Kemudian yang laki-laki banyak juga. Jadi bukan soal gender, tetapi bagaimana basic personality-nya dan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik-konflik dan amarahnya, itu yang membedakan. Kalau semakin dia terampil menyiasati keadaan, niscaya dia tidak marah-marah. Kadang-kadang misalkan saya sering mengalami maksudnya menemukan pengalaman di pasien, misalnya bapak-bapak itu setiap Sabtu atau Minggu mereka sepedahan. Sebenarnya bukan soal sepedanya, bukan soal kumpul-kumpulnya. Ternyata mereka itu betul-betul berusaha sebagai upaya untuk merilis stresnya, gitu, membuang kejenuhannya dan lain-lain. Iya, jadi sebenarnya bukan sekedar hobi. Dan itu saya pikir positif loh. Gitu. Setelah selesai sepedahan, mereka mungkin menjadi lebih fresh, dan lebih semangat untuk menghadapi 1 minggu ke depan hari-hari kerjanya. Saya pikir nggak ada masalah.
Dan juga jangan kemudian jadi alasan justru beli sepedanya karena hobi yang mahal-mahal ya Bu. Nah, Wah, nanti bisa jadi stres lagi. jangan Oke, kalau baik. kayak gitu ya. Mbak Riza, ini kan kita mengenalkan ekspresi itu kepada anak-anak sejak mereka kecil atau belia. Termasuk kemudian kita mengajarkan bagaimana manajemen amarah kepada anak-anak. Bagaimana cara pendekatan kemudian secara praktis ya yang tepat kepada anak-anak kita. Biar mereka sejak dini sudah mulai mengerti, mengelola amarah mereka, mengenal amarah mereka, mengidentifikasi amarah mereka. Ya, yang lebih tepat kalau boleh saya mau menyampaikan, sebetulnya perilaku marah itu sudah muncul sejak usia kanak-kanak loh. Kita lihat makanya kalau sering mendengar istilah temper tantrum gitu ya. Jadi di usia 3 tahun terutama itu puncak dari kalau kita tidak bisa mendidik anak dengan baik akan terjadi temper tantrum. Selain mungkin secara bijaksana kita juga harus bilang bahwa perilaku amarah atau pemarah, sifat pemarah itu sebetulnya mohon maaf juga genetik gitu loh. Bawaan dari karena kalau teori biologi kan anak itu terbentuk dari 46 kromosom, 23 dari bapak, 23 dari ibu. Kalau bapaknya pemarah, ibunya pemarah, ya bukan tidak mungkin dan sangat mungkin anaknya akan menjadi pemarah, anak yang pemarah. Itu juga yang harus dipahami. Makanya ketika kita di tempat praktek kita selalu melihat juga karakter orang tuanya gimana, jangan terus menyalahkan anaknya seperti itu. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua untuk pada anak-anak yang supaya tidak pemarah, satu basic nilai dasar yang harus ditanamkan adalah value atau nilai hidup, tentang toleransi, tentang kesabaran, tentang berbagi, ya kan? Jadi sebenarnya anak tentang bagaimana tidak konsumtif, anak itu kan bisa marah. Misalkan ya kalau kita pernah lihat di mall ya, misalnya anak guling-guling karena tidak dibelikan sesuatu, berguling-guling di lantai, marah-marah, teriak-teriak karena tidak dibelikan sesuatu. Yang kita lihat hanya di permukaannya, anak ini pemarah. Tetapi kalau saya harus lebih dilihat dan ditarik lagi ke belakang, sebetulnya value atau nilai hidup apa sih yang ditanamkan? Kalau tidak ditanamkan untuk bahasanya hidup sederhana, untuk bisa mengendalikan diri, ya kan, misalkan pada saat berangkat ke mall gitu ya, kita selalu mendidik anak-anak kita hanya untuk makan ya, makan bersama, dan mungkin membeli beberapa kue, titik. Nah, value itu yang kita tanamkan. Kalau mau membeli mainan, mungkin pada saat ayah habis gajian misalkan. Kalau kita tidak tanamkan itu, bagaimana anak bisa tahu? Gitu. Jadi sebetulnya orang tua ini mohon maaf sering menyubit anaknya, membentak anaknya, bahkan memukul anaknya, tapi dia sendiri tidak memberikan value. Jadi anak bagaimana tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah? Jadi jangan hanya kalau saya sih tidak menginginkan harus lihat value-nya juga ya, Mbak Riza ya. Kenapa? Iya, jadi harus ngelihat value apa yang diajarkan juga yang menarik. Tadi baru 2 poin Mbak Riza, kita sambung ya. Nanti kita sambung di segmen berikutnya Mbak Riza, yang ketiga dan seterusnya nanti kita sambung di segmen berikutnya, dan juga nanti kita akan bagi beberapa tips untuk Anda pemirsa. Jangan beranjak dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Mbak Oriza. Mbak Oriza, tadi bagaimana soal kita melakukan manajemen stresnya kepada anak-anak. Tadi kan sudah ke yang kedua yang mengenalkan value. Apakah ada lagi kemudian tipsnya, Mbak? Ya, Mbak Oriza. Oke, baik. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya satu persatu bagaimana caranya kemudian kita memberikan pendidikan atau edukasi tentang manajemen amarah kepada anak-anak gitu. Dan tadi sampai di poin kedua yaitu mengajarkan value kepada anak-anak, mengenalkan value. Nah, mungkin ada sambungannya apa Mbak? Silakan. Ya, jadi value yang tepat. Kalau ingin membentuk perilaku sesuatu, misalkan kita pengen anak kita mandiri, tentunya kita mengajarkan anak untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu secara sendiri. Anak belajar harus diajarkan mengenai time management. Jadi kan kemandirian itu kan muncul dari banyak sebab ya dan banyak hal. Misalkan untuk memunculkan kemandirian harus ada yang namanya time management.
kemudian bagaimana anak bisa menyelesaikan permasalahan sampai selesai alias endurance-nya. Kemudian bagaimana seorang anak bisa menghargai apa yang dilakukannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mengelola amarah tentunya dibutuhkan value berupa kesabaran, toleransi, gitu ya, cinta kasih, ya kan. Kemudian sharing, caring, loving, itu terutama kalau value-value itu ada, otomatis emosi sebetulnya akan teredam, gitu ya. Kalau kita belajar untuk toleransi bahwa, oh ya, ayah belum gajian, gitu ya, atau kita hanya untuk makan. Kakak aku nggak minta beli mainan tuh, adik aku juga nggak minta beli mainan tuh. Jadi kita harus toleransi ya, sama-sama nggak dibeliin apa-apa, ya udah gitu, kita diem aja gitu, misalnya seperti itu, gitu kan, misalnya. Oke, nah menariknya juga hal seperti ini harus kita pahami ketika kita sedang bersosial gitu, ataupun di keluarga, ataupun tadi di lingkungan sosial kita. Bagaimana cara kita melakukan manajemen amarah ini ketika kita mempraktikannya tadi di lingkungan kantor, ataupun di lingkungan sosial bersama ibu-ibu atau bersama bapak-bapak. Mungkin bisa dijawab singkat saja, Mbak Oriza. Ya, singkatnya begini, bahwa kemampuan kita untuk meredam amarah, atau apakah kita marah atau tidak, apakah kita pemarah atau tidak, itu sangat terkait dengan yang namanya kecerdasan emosional. Ya. Kecerdasan emosional yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan mengendalikan tekanan-tekanan hidup kita, alias mengendalikan emosi kita. Nah, jadi terkait dengan di kantor atau ibu-ibu yang dalam konteks rumah tangga, itu sebetulnya yang sangat disarankan adalah sebetulnya bagaimana dia bisa melihat situasi. Misalkan kalau di rumah gitu ya, anaknya ada banyak nih, ada 4 atau ada 5, semuanya ada di rumah. Rumah berantakan, mungkin anak yang ada yang bertengkar, ada yang menangis, bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik, dengan cara tentunya ketajaman kita melihat situasi gitu, dan memahami kondisi-kondisi yang ada di sana. Kalau misalkan di dalam konteks misalkan di kantor, itu yang kita perlukan adalah misalkan gini, bos kita ini galak, perfeksionis, tidak bisa melihat orang yang molor atau tidak on time. Tentunya kita harus prediksikan, kita kendalikan, dan kita tidak boleh melakukan hal yang menjadi amarah bos kita, gitu ya. Kita punya jadi harus paham juga ya lingkungan kita dan karakter atasan tadi ya, Mbak Oriza ya. Kalau kita sudah paham atau sudah bisa memahami lingkungan, kita juga kemudian bisa tahu harus dilakukan apa baik. Mbak Oriza, terima kasih. Sepertinya waktu kita terbatas, menarik sekali nih perbincangan dengan Mbak Oriza. Kita sambung lagi nanti di tema yang berbeda ya, Mbak Oriza ya. Terima kasih Mbak Oriza ilmunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mbak. Selamat pagi. Ya, usai sudah perjumpaan kita hari ini, kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syarif pamit. Terima kasih, sampai jumpa.